Halo semuanya, kita lanjut ya di video lanjutan ya dari kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang output bagian selanjutnya, yaitu motor DC atau aktuator. Motor DC yang kita bahas kali ini bukan motor DC yang seperti Tamiya, ya kurang lebih seperti itu ya, motor DC di Tamiya itu. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah motor stepper dan motor servo yang bisa kita program dengan microcontroller. Jadi nanti slide-nya mungkin sudah saya upload di Classroom atau di Was kita ya. Jadi silahkan nanti download slide-nya dulu, dibaca-baca dulu. Ini video ini langsung saja ke motor stepper dan servonya. Nah, ini langsung saya lompat ke motor stepper itu apa ya. Jadi saya langsung ke prinsip kerja motor stepper. Jadi motor stepper motor yang bekerja berdasarkan step atau langkah. Di slide sudah bisa dibaca. Saya akan jelaskan prinsip kerjanya aja. Di sini saya langsung lompat ya ke motor stepper. Jadi apa itu motor stepper? Nah, motor stepper nanti adalah motor yang berputarnya tiap step. Ini ada stepper ya. Jadi tiap langkah perputarannya. Saya akan coba jelaskan prinsip kerja yang singkat saja untuk memudahkan. Jadi anggap saja rotor itu adalah bagian yang bergerak di tengah itu ya. Rotor itu bahannya dari besi biar gampang, walaupun sebenarnya ini biasanya magnet rotor ini ya, rotor. Kemudian terdapat 3 titik stator A, B, C. Kemudian di sini bawah ini harusnya A aksen, B aksen, dan C aksen, seperti itu kurang lebih, walaupun kadang hanya ada A dan B saja, A, B, dan A aksen, B aksen, tergantung jenis motornya, tipe motornya. Nah, agar bergerak maka kita harus mengubah titik stator menjadi magnetik ya, menjadi magnetik, karena ini adalah isinya koil. Semua stator ini A, B, C dan seterusnya isinya koil yang kalau dialiri listrik, koil itu akan menjadi magnet. Ya, posisi awal kita aliri listrik bagian A. Kemudian otomatis si rotor ini akan tertarik ya di magnet ini, sehingga dia akan mengunci di posisi A. Seperti ini. Kemudian secara step by step listrik dialirkan ke B, menuju C, kembali lagi ke A, dan terus. Jadi nanti listriknya dari A, magnet ini diubah ke B, ke C, dan seterusnya. Jadi si rotor ini akan tertarik mengikuti perputaran arah magnet stator ini ya. Seperti ini, misalkan kita ganti B, maka jarak yang terdekat dengan motor itu rotor bagian kanan dan kiri ini ya akan tertarik ke arah B ya. Ini bagian ini akan tertarik ke arah B dan akan berputar. Seperti itu seterusnya. Ya, kemudian kita lompat pindah dari B ke C, maka dia akan ikut berputar juga. Lalu pindah lagi ke A, maka jarak yang terdekat akan tertarik. Nah, kurang lebih itu prinsip kerja dasar motor stepper. Kalau mau lebih jelas silahkan pelajari video di Learn Engineering ini. Cari saja di YouTube ya, Learn Engineering tentang motor stepper, di situ lebih jelas penggunaannya. Untuk codingnya di slide sudah ada, silahkan sambil dibaca-baca bagaimana proses codingnya. Di sini kita akan langsung menuju ke praktikum menggunakan alat. Mari kita ke praktikum. Kita melanjutkan ke praktikumnya ya. Di sebelah kanan sudah ada motor stepper yang saya hubungkan ke ATmega board di port A ini ya. Port A ada di sini. Motor steppernya di sini. Nah, kita akan mencoba yang pertama konfigurasi CVA/VR. Saya rasa tidak ada kendala kesulitan karena ini output, maka pin A kita set sebagai output ya, port luaran. Nah, seperti di slide sebelumnya, di slide tadi sebelumnya, maka untuk menggerakkan motor kita harus step by step. Ya, kalau di sini kita pakai port A untuk menyalakan magnet pada statornya, kita menggunakan logika 1. Jadi yang A saya menggunakan pin 0, B pin 1, A aksen atau C gitu aja biar gampang. Itu di pin 2. Dan B aksen atau D biar gampang pakai D gitu aja, itu di pin 3.
Jadi nanti kurang lebih perintahnya kita perintahkan port A sama dengan pakai bilangan biner saja biar tidak terlalu susah. Satu seperti ini, kemudian kita kasih delay, misalkan saya bikin variabel dulu pakai J ya, J nya misalkan 5 di atas ini. Ini tinggal kita copy paste saja, nanti kita geser angka satunya. Nah yang tadinya 1 kita geser menjadi 10, dan ini 100, dan ini 1000 dengan delay 5 milisecond. Mari kita coba compile dan upload. Nah, maka motor akan berputar ya ke arah jarum jam. Nah, untuk membalik putaran tinggal urutannya step ini kita balik aja, kita ganti aja. Misalkan di sini nanti 100 seperti ini ya, dibalik satunya dari 4 3 2 1. Kita coba compile, harusnya ini nanti arahnya berbalik. Nah seperti itu ya, arah perputarannya dia akan berbalik arah. Tadi searah jarum jam, sekarang berlawanan jarum jam. Jadi di sini kita bisa mengendalikan arah perputaran si motor. Nah kalau bedanya full step dengan half step tadi, kita coba saja menggunakan yang full step dengan tidak mode 1 ini, tapi mode 2 pin nyala bersamaan. Seperti ini kurang lebih. Nah kecepatannya lebih tinggi ya, dia berputar lebih kencang. Baik, kita coba kalau kita mau berputar 5 derajat dan berhenti. Tapi sebelum berputar 5 derajat kita cek dulu berapa nilai perputaran dia. Satu step itu berapa derajat. Caranya gimana? Ya ini disimpan dulu aja skripnya. Caranya adalah kita sangkarkan step si motor stepper ini sehingga kita bisa menilai. Sangkarkan dengan for. Nah kita pakai perulangan dan kita coba pakai 1 kali langkah. Kemudian kita beri delay mungkin 500 milisecond. Jadi 1 langkah dia berhenti, 1 langkah berhenti. Kita coba. Sepertinya belum terdeteksi jumlah stepnya dia ya. Kita coba kalau stepnya kita tambahin misalkan 6 step, delaynya kita tambahin 10 milisecond misalkan. Nah ini ya, kalau 6 step kurang lebih berapa derajat ini ya, 90 lebih ini ya, berarti kita kurangi sepertinya lebih dari 90 derajat ini, 6 kali step. Coba saya kurangi jadi 5. Oh tadi malah 7 ya sebenarnya, ini 5 ya, 0 1 2 3 4 5 6, ini yang 6, tadi yang 7 ya, ini 6 step ini berarti dari 0 sampai 5. Nah ini sepertinya sudah 90 derajat ya. Jadi untuk mendapatkan 90 derajat kita butuh 6 step ya, ini 6 kali step, yaitu dari step 0 sampai step 5. Jadi untuk, nah ini sepertinya sudah 90 derajat kalau kita lihat. Nah sudut-sudut ini berbeda tiap motor ya. Motor stepper yang saya gunakan dengan motor stepper yang lain, kita coba nanti ganti motor steppernya, pasti hasilnya akan berbeda. Nah ini contoh motor lain, jenis motor stepper lain yang lebih kecil stepnya ya, lebih kecil stepnya. Jadi kalau di sini saya menggunakan motor driver, ini motor driver bagian ini
ini yang chip sini, baru dia nanti masuk ke motornya. Tapi prinsipnya sama saja, motor driver ini hanya memudahkan kelistrikannya saja. Jadi urutannya, karena di motor stepper ini aslinya tidak urut, maka saya butuh bantuan motor driver di chip ini. Tapi kalau tidak menggunakan juga tidak masalah. Nah, kalau kita coba pakai yang ini, jenis motor yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan 6 putaran itu mendapatkan 90 derajat ya, dari 0 sampai 5 itu dapat 90 derajat. Nah, coba kalau kita menggunakan motor jenis motor yang ini, kita coba pakai sangkar lagi dari 0 sampai 5 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi full step, 4 step ini ya, 4 step sesuai jumlah kabel, kemudian berhenti 500 milisecond. Nah, ini sangat kecil sekali ternyata ya sudutnya. Berarti motor jenis ini lebih akurat daripada motor jenis sebelumnya. Ini 6 putaran saya mendapatkan sudutnya sangat kecil sekali. Ini berapa ini kira-kira ya? Kurang lebih 22 kalinya itu baru 90 derajat kalau dihitung. Kita coba aja dikalikan 22, 6 kali 22. Nah, jadi ini kalau pakai motor yang ini saya membutuhkan 27 ya, 127 maaf. 127 perulangan dari full step ini sehingga menghasilkan 90 derajat putaran. Dari 90 derajat berhenti, 90 derajat berhenti, 90 derajat berhenti. Jadi harus 128 ya, dari 0 sampai 128 stepnya, perputarannya. Jadi kalau mau membuat sudut yang lebih kecil silahkan dibagi saja itu ya, 128 per 90. Nah, itu per sudutnya. Nah, kalau mau mempercepat ya tinggal dikurangi aja delaynya. Ini sudah paling cepat sepertinya 3 ini. Soalnya beberapa motor stepper itu dia tidak support dengan delay yang sangat kecil. Kita coba kalau pakai 1 ya, delaynya di sini. Kalau pakai 1 apakah bisa berputar? Nah, malah tidak bisa berputar ya, karena stepnya terlalu cepat prosesnya. Jadi sepertinya untuk motor ini minimal 3 milisecond. Nah, ini ya, ketika kita kasih 3 dia baru mau berputar 90 derajat ya, karena saya ulang perputarannya sebanyak 128 kali putaran full step. Kalau mau merubah arah putaran ya tinggal dibalik saja ya, saya rasa nggak ada kesusahan ya. Nah, kalau misalkan mau ini 90 derajat ke kanan kemudian 30 derajat ke kiri ya, tinggal ditambahkan saja codingnya. Ini kan 90 derajat ke kanan, kita ubah 30 derajat ke kiri berhenti. Jadi 90 derajat ke kanan, 30 derajat ke kiri berhenti. Maka kurang lebih kalau 30 derajat ini 128 dibagi 3 agak susah ya. 127 aja bagi 3 ketemu sekitar 42 ya. 43 ya. Jadi ini diulang 43 untuk mendapatkan 30 derajat. Kemudian arahnya dibalik. Nah, ini maka akan 90 derajat putar ke kanan berhenti, 30 derajat putar ke kiri berhenti. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi 90 derajat ke kanan atau searah jarum jam, kemudian balik lagi 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga ini dengan coding seperti ini kita bisa mengubah detail ya, lebih detail mau bergerak berapa derajat kemana, ke kanan atau ke kiri. Jadi motor stepper ini cukup cocok ya, cocok untuk lengan robotika dengan akurasi yang tinggi ya. Jadi kalau kalian mau main-main dengan lengan-lengan robot mungkin pakai stepper ini cocok. Jadi stepper yang dengan
sudut yang lebih kecil seperti yang saya gunakan sekarang, bukan yang tadi yang besar itu sudutnya cukup besar. Ini sudutnya lebih kecil. Nah, itu kurang lebih untuk motor stepper. Nanti kalau untuk yang motor servo kita bisa menggunakan Arduino Uno saja, lebih mudah Arduino Uno karena sudah ada library-nya ya. Baik, demikian untuk video tentang motor stepper. Selamat belajar, semoga bisa dipahami. Terima kasih.